Terus gue udah kayak getar kan tangan gue nih, karena darah itu rada banyak sampai sini nih. Tapi darah merah kering gitu loh. Gue pertama tuh gue masih logis tuh, gue mikir mimisan nggak pala gue kebaret apa gimana, tapi ternyata kan enggak. Udah cuci aja tangannya. Pas gue cuci, tapi pakai baca Al-Fatihah. Cuci tuh. Nah udah cuci segala macam. Kembali lagi di Perbincangan Malam Kliwon di seri kedua episode yang minggu lalu sudah bersama Om Roland. Nah ini kita buat teman Kliwon yang belum tahu, kita tuh sekali syuting 2 episode gitu. Betul. Jadi nggak ganti baju gitu. Iya. Karena banyak nih di belakang kamera nih banyak. Dulu tuh kita di sini. Gara-gara banyak yang main ke sini jadi banyak di belakang. Gitu, kitanya bingung gitu. Harusnya ada perantara. Enggak langsung. Kok langsung ya? Aduh. Nggak ada apa namanya? Resistor apa diabol apa gitu. Wah, Nggak ngerti kan? nggak ngerti. Mas ada sate kulit, Mas. Kalau nggak ada, saya ada kulit. Bukan saya nih. Enggak. Nih. Ayo. Yang mesen di belakang tuh, saya tawar. Pokoknya kita santai lah kalau di sini lah gitu ya. Ya, dan malam hari ini kita sudah kedatangan teman Kliwon juga. Kok bisa? Nah, unik juga nih teman Kliwon yang ini ya. Berasal dari satu area yang sama Dencil. Dan kita jadi curiga, jangan-jangan orang Pamulang bentukannya gini semua. Panggilannya gue cacil. Iya, panggilannya bocil. Nah, dia ini teman Kliwon yang cukup militan juga ya. Betul. Kita bikin acara di Borders waktu itu. Gading Serpong. Datang. Sekarang dia mau cerita pengalaman dia soal katanya auranya ditutupin. Sama Ditutupin. Kurnia Mega gitu. Parah. Nah, kiper emang Iya apa? benar. Iya. Kalau nggak ditutupin kan Kelihatan, Pak. Kalau ditutupin kelihatan. Nah, yuk. Kita panggil aja langsung. Silakan Mas Hamdan Bocil. Yoi. Salaman dulu sih. Salim. Ala Idrus lo Salim. Kata apa? Orang Pamulang bentukannya gini semua. Lalu ngobrol apa ini dah? Tamu. Dia ketawa, datang mau ketawa. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pesan dulu mau minum apa? Iya, apa? Es tawar mas satu, Es tawarnya nggak ada, esnya habis. Nah, teh tawar hangat. Ya, ada tawaran. Esnya habis. teh tawaran. Udah jamnya. Malang juga. Tawaran habis. Iya dah. Aduh. Mas Hamdan. ATT bukan? Bukan, penyanyi dangdut itu. Mas Hamdan panggilannya Bocil. Iya, Kenapa Hamdan dipanggil kalau Bocil sih? Kenapa? Karena emang kecil aja. Jadi dulu tuh gue mas lebih 2 angkatan. Jadi gue masuk tuh di umur gue yang lebih tua 2 tahun. Jadi gue Kalau yang dipanggil Bocil. iya gue yang panggil bocil karena gue yang kecilnya. Nah angkatan gue tuh lebih tua di atas 2 tahun. Oh, berarti lu lebih muda 2 Iya, tahun. lebih muda. Nyuri umur. Pinter dong berarti. Enggak, gue Axel. Enggak, High jadi school dulu ya, high school SMA. SD gue tuh umur 4 tahun. SD lo 4 tahun. 4 tahun. Wah anjir, gue 5 tahun loh. Sekarang udah nggak boleh tuh. 4 tahun. 6 tahun biasanya. Pas Iya, di sekarang kan 7 tahun. SMP-nya tuh gue diragukan lah. Jadi setiap kali gue naik kelas, gue ketawa. Kenapa nih? Iya. Jadi Kenapa pas diragukan? lagi ujian tuh, rapot tuh dipakai pensil, nggak pakai pulpen. Jadi kalau emang nilainya jelek, diturunin langsung. Sekolah di mana sih pakai pensil? Itu SMP deket BSD lah pokoknya lah. Iya. Jadi diragukan kalau misalnya emang jelek nilainya langsung diturunin karena emang nggak standarisasi sekolah masuk kan. Oke, kita masuk ke pengalaman horor lu nih. Kemarin lu sempet share lewat email ya. Iya betul. Oke. Jadi langsung mulai nih kita ceritanya. Sebenarnya kayaknya gue nggak mau cerita horor sih. Kayaknya menarik nih sama kehidupan lo. Lagi. Bisa Oke. Vido Dido. Kenal Cubito sekali dulu. Logo dong. Ada Dencil, ada Bocil. Oke. Ya, Jadi oke, gue mau oke. ceritain dulu nih mas. Awal gue masuk perkuliahan. Jadi dulu gue kuliah di daerah Jakarta Selatan. Jaga Karsa. Jakarta Iya, nggak betul apa-apa lah. banget. Nah
Terus di sana tuh awalnya tuh gue masuk dengan normal-normal aja, layaknya bocah yang baru masuk kuliah ya. Orang ngeliatnya kayak ya udah Mahasiswa biasa, nih, mahasiswa ya. mahasiswa. Walaupun gue masih kecil, makanya gue dipanggil bocil juga di kampus kan. Nah, udah selang 1 semester. Kaget. Oi, thank you. Nah, udah jelang 1 semester tuh, di semester 2 kalau nggak salah tuh. Mulai tuh orang-orang tuh kayak ngeliat rambut gue dulu juga rada gondrong, tapi gondrong nanggung gitu loh mas. Jadi orang tuh mulai manggil gue kayak, ini cewek cowok gitu pertama awalnya gitu. Oke. Awalnya gitu. Ya kadang gue bilang gue cowok kayak gitu loh. Iya. Terus sama orang-orang baru tuh, walaupun gue diem nih ya, dipanggilnya cewek kak kayak gitu-gitu lah intinya lah. Oh, lu disangka cewek. Disangka cewek, Disangka perempuan. sering disangka cewek. Ada yang nanya, orang bukan? Nah, nih masuk nih. Nah, iya kan bener, tenang bro. Benar. Anda bener ini. Jadi di semester 2 tuh gue udah ngalamin fase-fase kayak gitulah, kayak orang ditanya cewek bukan, ini bukan, kayak gitu-gitulah. Masuk di semester 3 gue mulai nih makin rada frontal kebetulan. Nah, awal-awalnya tuh kayak dulu kan di kampus kan kayak suka kehimpunan, nginep di segala macam lah, right. mandi di kampus segala macam lah kan Ya, kayak gitu. ya. Nah, pas ada kejadian gue nginep di kampus, mandi di kampus, ada biro kemahasiswaan lah intinya lah. Kayak nanya, ini kamu anak fisika ya? Kebetulan jurusan gue fisika kan. Oh, di sana. fisika, oke. Iya. Oh, ini yang dipanggil bocil-bocil itu. Kamu cewek apa cowok sih gitu? Nah, cowok bu, dia tuh udah capek-capek kan. Udah capek-capek. Capek jawabin orang. Karena sih selalu memvalidasi kan. Nah, maaf ya, kalau ibu boleh ini, saya nyentuh lah. Disentuh lah tete gue bang. Dibip aja, dibip. Lu ketawa. Serius. Dada lu dipegang? Dipegang, sama si ibu itu? serius. Dia nggak percaya lu Nggak cowok? percaya. Dipegang kayak gini nih. Lu nggak usah gua. Gue bukan deh, pegang. Coba pelitir. Jangan. Pokoknya dipegang lah ya. Dipegang. Nah, oh iya, tapi kok kayak cewek mukanya. Kayak gitulah. Coba deh potong-potong rambut. Udah tuh, udah mulai potong rambut tapi nggak botak, nggak sampai botak. Kayak potong ya udah potong cowok aja lah. Masih tuh tetap kekeh. Potong cowok. Potong cowok. Ya udah potong rambut lah. Ya, potong rambut lah. Udah potong rambut. Masih dipertanyakan cewek cowok. Kayak enak gitu lama-lama lah, kesel lah. Anjas. Terus dari situ tuh teman ada yang bilang, jadi kebetulan temen tuh ada yang indigo. Bilang ada yang ngikutin lu dan kenapa lu selalu dibilang kayak cewek tuh, ada yang ngikutin lu, ada yang suka awalnya. Terus kayak gue kepo kan mas, gue bilang siapa gitu, yang mana orangnya, apa di rumah atau di mana kita nggak tahu. Adalah intinya lah. Udah tuh gue udah kayak case close, ya udahlah. Sholat aja, dia bilang rajin sholat ke masjid. Tapi gue nggak ngelakuin itu tuh rajin sholatnya kan. Udah. Kebetulan gue tuh kalau pulang malam itu selalu naik kereta. Dulu belum ada motor. Gue naik kereta pulang tuh jam 11 jam 12. Ada tuh beberapa momen tuh bapak gue tuh juga selalu bilang kalau habis pulang dari kampus atau main, ada beberapa bilang langsung mandi kayak gitu loh. Nah, ini bokap tuh tipikal orang tuh yang cuek. Maksudnya kalau udah anak udah pulang ya udah selalu mau ngapain gitu. Nah, udah kayak gitu disuruh lah mandi. Itu kejadian pertama tuh yang menurut gue rada aneh juga, udah dari teman gue yang bilang kayak gitu. Terus bokap gue yang selalu bilang kalau ya udah lu bersihin diri lah pokoknya lah. Ada di beberapa momen itulah. Terus yang ketiga tuh gue pernah dimimpiin, tapi nggak sering mas. Gue tuh jarang banget. Tapi dapat mimpi cewek cantik. Tapi dia tuh cuma ngeliatin gue doang. Kayak gue berusaha manggil. Lu siapa lah dalam mimpi lah. Tapi nggak digubris sama sekali sama dia. Sampai akhirnya tuh kayak gue gelisah lah. Lo pernah gak sih kayak tidur terus kayak gelisah gitu. Kebangun tuh. Jadi di sudut gue tempat tidur tuh ada kayak bayangan gitu loh. Tapi sekelibat gitu, kayak kaget. Pas kaget ngelihat bayangan kayak gitu, habis itu
hilang. Nggak sering, tapi setiap kali 2 minggu atau seminggu sekali itu pasti ada yang kayak gitu. Nah udah tuh udah mulai kayak gitu kan ya, udah mulai rada-rada aneh kali ya. Sampai ibu gue tuh pernah juga kayak doain gue kayak orang tua zaman dulu tuh kayak baca bismillah segala macam Ya, tuh. air tuh ya. Air tuh minum, disuruh minum Ya, kayak ya. gitu. Tapi ya nggak mempan juga. Orang sampai pernah, itu masih di jalan di semester 3 semester 4 ya. Saya pernah tuh, gue tuh dulu punya pacar lah. Sama-sama naik kereta. Nah ini Ini plot di kampus twistnya yang nih. sama nih? Kampus yang sama. Oke. Fokus ini. Ini plot twistnya nih. Oh, plot twistnya. Jadi pas gue pulang malam tuh ya jam 8 kali. Karena gerbongnya kan rada penuh ya, mau ke arah Tanah Abang ya. Jadi gue inisiatif lah, daripada kan gue sering dikata cewek mulu ya. Coba nih ke gerbong cewek nih. Diusir gak nih kita berdua nih duduk? Nggak diusir, tiga stasiun nggak diusir, ada yang ngusir tuh. nggak ada yang ngusir. Tapi ya dilihat orang kayak lesbi nih, orang nih lesbi. Oh, iya. Akhirnya ya udah pindah ke gerbong Ya. salah bebas lah. Udah sampai saya kayak gitu. Gue makin kayak jengah aja sih mas. Setiap kali ada yang cewek cowok kayak gitu lah. Ini masih itu dendam pribadi sih sebenarnya sih. Ciko tuh. Enggak, ini udah aman. Terus habis Halo itu Mbak, goblok. Tadi iya halo Mbak. terus habis itu ada di semester 4 kayaknya deh. Di semester 4 tuh gue mulai ada acara keluarga besar lah. Pas gue ada acara keluarga besar, itu tuh yang keluarga besar itu yang nggak tahu gue siapa, dan gue juga nggak tahu dia siapa. Cuma nyokap bokap doang lah yang tahu lah. Iya. Keluarga jauh nih. Keluarga gede, jauh. pada ngumpul. Terus di daerah Bandung. Terus habis dari sana adalah kumpul-kumpul sepupu-sepupu lah, ngerokok-ngerokok segala macam. Tiba-tiba gue ditarik mas, gue ditarik sama uwa gue. Nah gue ditarik sama uwa gue, mulai tuh nanya sama gue, siapa nih namanya? Hamdan. Oh anaknya Ceplis yang pertama ya. Jadi ibu gue dipanggilnya Ceplis. Ceplis, Iya. oh, panggilan Nama nyokap Ceplis gitu ya, Ceplis. Ceplis Iya. gitu. Oke. Bukan ceplos. Bukan. Mulai masuk. Mulai berapa? Punchline-nya bagus. Cakep. Terima kasih. Selipan diisi sama dia. Gak apa-apa. Bagus Mas Kino, terima kasih. Terus habis itu udah ngomong kayak gitu, dia mulai kayak gini mas. Sorry, gue peragain nih, Iya. kayak gini. Diginiin, tapi sambil digebuk-gebuk gini. Nepok-nepok. Pundak lu. Iya. Rada risih kan, maksudnya ngapain sih? Iya, tapi sakit pas ditepuk pelan-pelan. Ditepuk pelan, tak. Sampai dia bilang, kamu jangan sering-sering sholat, dia bilang. Jangan sering-sering sholat. Enggak, maksudnya sering-sering sholat. Oh. Ralat, sering-sering sholat, sering-sering ke masjid. Jangan pulang malam-malam terus, atau jangan pulang pagi untuk kedepannya. Kenapa? Nggak apa-apa. Tapi sambil digini nih, udah sambil digituin, dia bilang lagi, ini kamu juga sering pakai kamar mandi yang di dekat gudangnya Kampus. fakultas. Iya, sering di situ. Iya, yang ada 2 kamar mandi, terus ada 1 wastafel dan kaca. Iya, kok tahu sih, wah gitu. Nggak apa-apa. Dan fun fact-nya tuh emang yang pakai wastafel dan kaca itu cuma ya di kamar mandi itu doang. Oke. Sisanya nggak ada. Nah terus, kok tahu sih? Iya, itu juga kamar mandi jarang dipakai kan, karena dekat gudang. Jangan, pokoknya kalau udah kamar mandi, kalau udah kebelet apapun itu, pas waktu malam usahain yang di masjid aja. Dia bilang, iya Wak, udah ditepuk. Lama-lama mual mas. Pas mual, gue tuh muntah, tapi muntah gue tuh bukan ngeluarin nasi, bukan ngeluarin ya pokoknya makanan lah dia lah, bukan itu, tapi hitam warnanya. Hitam, serius. Gue kayak disediain plastik putih, muntah, dan itu nggak sedikit, banyak muntah itu. Cairan hitam, bener-bener Kayak hitam. tinta cumi gitu berarti. Iya. Oh. Gue tuh, nah ini gue speechless karena diri gue sendiri tuh yang nggak begitu paham sama Ya, alur ya. kesana lah ya. Nah udah kayak gitu, muntah lah banyak banget hitam. Udah muntah kelar, udah muntah kelar masih digini, sakit gak? Udah enggak gitu. Udah nggak sakit.
Udah tuh kelar, ya udah nextnya lain kali sholat jangan ditinggal. Kalau bisa abis kelar sholat di masjid dulu. Ada yang suka sama kamu katanya dia gitu. Kalau disuruh sholat jemaah terus di sholat, masjid. biar si orang yang nutupin aura kamu nih disangka cewek ini nih cabut sendirinya gitu. Terus Jadi kayak gitu. Nah yaudah, aku lakuin walaupun masih bolong-bolong ya, dilakuin segala macam. Udah dilakuin ya, alhamdulillah sekarang tuh udah lebih better sih. Maksudnya orang yang ngelihat kayak sekilas ya paling ya udah lu bocah SMA SMP kayak gitu-gitu loh, nggak kayak langsung nuduh gua cewek tuh gitu mas. Nah dari situlah. Nah fun fact-nya tadi sedikit cerita sama Om siapa ya? tadi siapa? Om Ronald apa? Om Roland ya, Om Roland. Nah dia kebetulan bisa juga kan kayak gitu-gitu kan. Dan dia langsung bilang, oh ini ternyata kiriman, dia bilang, karena muntahnya tuh udah hitam, bukan paku, bukan ini, bahaya nih, kiriman. Oh gitu, bilang. Terus kata Om Ronald, iya kiriman, tapi nggak apa-apa, udah hilang kok, udah ini. Nah dia sampai nebak mas, ini yang ngirim, saya tahu siapa. Betul. Iya, serius nebak daerah bener. Ada salah satu kerabat emang bener, tapi emang gua sama saudara gua nih yang di daerah itu tuh jarang ketemu. Ya gua nggak tahu lah, emang hubungan darah dari nyokap tuh apa cekcok, apa hubungan dari bokap tuh cekcok lah segala macam lah. Ya imbasnya ke gua gitu. Ya katanya Apa yang ditebak sama Om Ron? iya, jadi ada yang ngejatain keluarga gua, yang kena gua gitu. Nah terus nyambung lagi nih, jadi bokap juga yang ngejagain gua, yang suruh gua mandi terus tuh ngebersihin. Karena setiap kali gua pulang tuh gua bisa ngebawa 3 sampai 4 yang ikut. Jadi pas gua pulang, karena gua tuh pulang tuh jam-jam 12 baru sampai rumah jam 1 jam, dan itu jalan kan dari stasiun kan udah nggak ada angkot, ojek. Dulu juga gua serius. Berapa kilo? Enggak, ya enggak jauh banget lah. Cukup lah. Terus dari stasiun Emang ada ukuran? Stasiun Sudimara tuh Ada deket lah, jalan lah sambil santai-santai kan. Gimana? Lumayan. Sampai lapangan bola? Enggak. Sekilo. Sampai lapangan bola? Berapa? Masih dekat-dekat sama gua. Jauh banget. Sekilo. Iya. 2 kilo. 2 kilo kayaknya. Jauh, 2 kilo dulu. Ya enggak kan, tapi sambil Apa ya? Sebat, Sambil sebat, santai-santai. iya, Jam jalan. 12 malam pakai santai apa? Sambil Pede. ngapain lu? Sambil mabok mesran? Enggak. Makanya muntahnya hitam. Iya. Minum only. Nah, ya kayak gitu-gitu lah. Jadi gue jalan, terus disuruh mandi. Tapi itu juga jarang banget bokap untuk nyuruh gue mandi pas gue balik. Jadi emang ada beberapa momen yang kayak gitu. Oke. Gitu sih. Ya sekarang alhamdulillah sih udah nggak ada yang nyangka gue cewek, walaupun masih ada dikit. Langsung patah gitu argumennya. Datang ke sini langsung halo mbak. Nah kan masih. Ini mah bukan tutup aura. Aduh, oke. Nah kayak gitu sih. Tapi efek selain orang melihat gitu ya, ini cewek apa cowok gitu, biasa aja ngejalanin hari? Ya waktu Nggak ada berasa panas atau gimana gitu? Males apa pusing. Iya. Oh enggak. Tapi ya? kadang tuh emang ada berapa momen tuh baru kerikal nih, kayak waktu pas di kejadian itu tuh kayak ada rasa panas pas lagi sholat berkali-kali. Kalau gua nyoba untuk sholat tuh ada aja di punggung tuh rasanya panas. Kayak gitu sih. Iya. Berarti sekarang udah clear sebenarnya. Udah clear, udah clear. Lu dengerin PMK dari kapan, Mas Hamdan? 2019 akhir kayaknya deh. Cukup awal-awal tuh ya? Iya. Berarti. Pas di tempat bercakap. Oh. Tapi nggak apa-apa sih, dan kalau menurut gua mah masih mending lo kayak cowok apa cewek. Lah kalau kita jalan sama Gibran, Kenapa tuh? ini jalan sama biji kapuk apa orang? Tolonglah. Ini orang boneka cat nih. Yang begini. Yang palanya goyang-goyang. Mampir. Kayak gitu. Gibran macem-macem.
Iya, dikata apa Avatar bukan. Legend. Aduh, tapi memang kalau tadi berkaca dari ini kiriman gitu ya Dan ya, yang dilakukan sama keluarga ke orang yang dicurigai itu gimana? Apa keluarga nggak tahu sebenarnya? Kalau Nah, ini kiriman gitu. Kata balik lagi ke Om Roland. ya Om Roland, bapak tuh sebenarnya tahu, tapi diem aja. Diem aja. Iya, di keep. Lebih ngarah, yaudah jagain anak aja sih Iya. daripada nggak usah dilawan. Toh juga sekarang orangnya lagi sakit gitu kata Om Roland. Oh, Itu terakhir lu ketemu sama Uwa lu pas di acara itu doang. Iya. Dinyembuhin lu, abis itu udah udah kontak-kontakan lagi. nggak ada kontak-kontakan lagi. Berarti dia ngeliat kali ya. Ada yang nempel sama si Hamdan nih. bisa jadi. Nggak tahu nih, makanya nih. Bisa jadi tapi Dan sekarang lu punya pacar? Iya, nanya. Kenapa belum? Enggak ada belum. Oh, tapi kan ingin berpacaran kan? Ingin dong. Ingin dong. Keluarga pengen kan? Pengen dong. Nah, kita cuma wanti-wanti. bukan beneran. Apa nih? Ini kita mau Apa nih wanti-wanti. maksudnya nih? Kalau nanti Hamdan, insya Allah gitu ya, mudah-mudahan menjadi keluarga yang Sakinah, mawadah, punya warahmah. keturunan gitu. Amin. Jangan kaget. Kenapa tuh? Kalau ada tetangga ngetok pintu, tok, yang keluar Hamdan. Tetangganya ngomong apa dulu? Bapaknya ada. Tadi kayak gini, ada. Bapak yang mana ya? Saya sendiri. Coba lagi. Gua lu. Bukan tongin lu. Begitu maksud saya. Gak usah cuma wanti-wanti. Nanti baper lagi. Enggak, nih gua ditutup apa lagi ya ntar gitu. Enggak. Udah aman sekarang. Tapi lu kan seneng dengerin PMK, seneng nonton PMK. Berarti emang sering ngalamin pengalaman horor nggak sih? Atau cuma itu aja yang paling dekat sama lu? Sama ini satu lagi sih Mas, ini di daerah kampus juga. Kebetulan kan kalau emang akamsi kampus kan bilang kan kalau itu kan emang nangis hasil. enggak, ini lucu. Sabar. Horor begini. Anak sekecil Hamdan berkelahi dengan teman. Lucu banget. Kagak. Masih ditegesin. Iya Pak. Minum dulu. Kasih pelayanan. Jarang-jarang nih Mas Gino Responsif. gini ya. Kalau responsif berarti ada yang nggak bener dari lu. Aduh. Lalu ya. Ya, apa sambil Ada tetangga motor. lewat. 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 Pak, jadi Pak. Ya, pakai mau. Tahu nggak siapa? Tahu. Siapa? Kemal Palevi. Ada ini. Gue cuma tanya siapa, dikasih nada. Yuk, gitu. Gimana tadi ya? Jadi- Akamsi ISTE. Ya Ya udah lah ya nggak apa-apa. apa-apa lah ya. Udah pada tahu juga kan itu miniatur Iya, itu ada iya. danaunya di dalam kan. Ya udah ya. Terus jadi ada tuh di satu momen gue habis dari raker Mas. Anjir. Yes. Apa singkatannya? Kepanjangan raker apa? Rapat kerja. Itu sudah. Iya. Nah, pas traker tuh jam 11 lah izin pulang cepat karena kan raket kereta kita kan dulu. Oke. Nah, gue tuh sama temen gue yang indigo inilah, kebetulan cewek. Nah, dia di sana tuh ada satu penunggu tuh emang yuk the king-nya lah. Si Lordnya Merah namanya, lah, Lordnya, Lord. si Merah, yang suka nginterin kampus lah intinya lah. Nah, kebetulan nih gue kan harus ke himpunan gue dulu untuk ambil barang tas segala macam. Gue ke himpunan,
nih temen gue yang indigo ini nih sakit udah mual-mual. Katanya si Merah ada di depan pintu himpunan kata dia. Gue samperin lah dengan pede dan beraninya gue. Siapa sih nih? Gitu. Lu dilipat jadi origami lu. Nah udah sih siapa nih? Jadi begini lu, dilipat lu. Karena itu kan satu gedung tuh udah sepi kan, gedung kelas semua kan. Siapa orang gak ada siapa-siapa bilang gitu dengan pedenya lah, cewek kan. Ya biar berani aja kita berdua. Lu masang badan lah, iyalah. Keren. Enggak, yaudah cepet lah, takut bang gitu. Ya santai aja santai. Santai ya, gua bantalin aja. Santai aja ya. Hitung ya. Salah lihat gak? Salah dengar. Nah terus habis dari situ udah rapi lah semuanya, tutup pintu himpunan, kunci, jalanlah kita ke belakang ke Masjid Bilal. Iya. Nah kan jalan ke belakang. Nah di jalan tuh ternyata temen gue tuh udah kayak baca Al-Baqarah, apa namanya? Ayat juga. kursi. Ayat kursi. Iya, tapi pelan-pelan. Gue bilang kan, lu kenapa? Nah, bapak udah jalan aja ya jalan. Udah lah jalan tuh, jalan. Nungguin angkot 83 tuh masih inget banget gue. Nungguin angkot 83, naik lah kita lah. Nah, pas naik udah sampai stasiun Lenteng. Gue tuh lagi ngobrol, tiba-tiba nih tangan gue nih merah, Mas. Udah merah, bukan tiba-tiba lagi udah merah. Merahnya tuh merah darah kering. Iya. Di sini nih. 2. Oh, kanan kiri. Kanan kiri. Gue geter dong. Kenapa nih gitu kan. Iya, nangis lagi. Ini lucu sebenarnya. Karena kan yang tadinya so-soan kan berani kan. Kenapa nih gue bilang. Terus kata temen gue yang indigo tuh dia bilang, dari tadi tuh si Merah tuh ada di atas kepala gua, Mas. Jadi netesin darah. Oh gitu. Iya makanya dia. Nah ini fun fact-nya adalah dia ngomong surat apa namanya? Ayat kursi. Untuk ya udah pergi gitu loh. Iya biar ngusir. Terus gua udah kayak getar kan tangan gua nih, karena darah itu rada banyak sampai sini nih. Tapi darah merah kering gitu loh. Pertama tuh gue masih logis tuh, gue mikir mimisan nggak pala gue kebaret apa gimana, tapi ternyata kan enggak. Udah cuci aja tangannya. Pas gue cuci tapi pakai baca Al-Fatihah. Cuci tuh. Nah udah cuci segala macam, udah sampai rumah. Gue sampai rumah tuh gue tidur lah. Nah pas tidur tuh gue tuh mimpi reka ulang Dan tadi kejadian lo ulang itu ya. Nah pas gue reka ulang tuh tiba-tiba nih si Merah nih depan gue, tapi diam. Rambut gue nggak tahu sih, tapi ini bentukannya ini rambutnya gondrong, tapi kalau kuntilanak kan lurus. Nih gondrong sampai sebahu doang. Dasarnya merah gitu lah. Pokoknya berantakan banget dah, bukan kayak kuntilanak ininya. Dia jalan kan, terus gue kayak getar, gue kayak takut. Tiba-tiba dia jalan, dia sempat bilang, jangan mentang-mentang kamu di sini kamu bisa buat seenaknya kayak gitu loh. Nah di situ tuh gue langsung kayak kebangun, kaget kan karena panik kan. Abis itu sholat deh. Ya udah kayak gitu sih, Mas. Dia negor lo gitu. Negor ya kayak gitu. Habis itu gue chat lagi nih, besok paginya gue chat temen gue yang indigo itu. Kata dia, yaudah lain kali ya peringatan aja sih, maksudnya kalau gue udah bilang ada dia di sini, lu mending ya udah diem aja, nggak usah sok laga-lagaan kayak gitu. Nggak usah sosokan masang badan. Nah iya kayak gitu. Doang juga gitu. Kan orang kalau masang badan kan gitu ya. Gitu. Nah itu aja sih pengalaman terakhir. Sisanya sih udah nggak ada lagi ya. Itu pengalaman Hamdan anak Pamulang ya. Dari sini jalan kaki nih ntar. Motor dong. Ada motor. Udah ada motor. Udah ada motor. Parah. Iya. Jalan kaki sambil santai-santai. Tapi setengah 1 pagi. Dalam rangka apa? Karena udah gak ada angkot kan. Oke. Gitu. Ntar ngabuburit dateng nggak? Datang lah. Dateng ya? Datang. Bentar ya. Siap. Keluarin merchandise kan nanti. Ada nih. Beli gang, ngeluarin doang. Wah, kasih paham. Ya.
Main kasih Kasih darah lu. Pop. Nggak apa-apa, kalau pertama kita butuh nih yang begini-begini nih. Iya. Ya teman Kliwon, begitulah kalau di perbincangan malam Kliwon ya. Iya. Yang datang unik-unik. Untung tadi itu di depan tadi tuh cuman merah, bukan om Apa tuh? gede, bukan genderuwo. Itu kan paling cuman di. Kalau tadi kalimatnya gimana? Mana sih? Ada siapa sih di sini? ada Oh ya ada. Gimana sih bilangnya tadi lo? Gini bilangnya nggak, kenapa sih, mana sih gitu loh, kayak nantangin gitu lah. Gitu. Itu kan aku didengar sama genderuwo. Nah, itu. Gitu. Kedua juga. Gitu doang. Digeser-geser gini nih. Ini kalau yang kayak di, aqua gelas gini. kalau yang di Instagram tuh ada yang begini-begini nih. Iya. Ternyata Kalau tuh jenggotnya. Mana Biasa ini jenggotnya? tali sepatu. Iya. Sama tuh Sugi. Ayo bocil. Oke lah. Ya. Iya. Cil, Gitu. makasih ya. ya. Mas thank you Hamdan ya. Ya, Mas, thank you banget udah mampir. undang. Udah Cil. menghibur. Yang ini. Yang mesok juga ada. Oh iya, kenapa? Ntar balik bareng Dencil aja. Iya. Digendong sini. Joget-joget gitu-gitu. Dah kita ketemu di minggu depan. Dadah.